Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Fabiola, umur aku 22 tahun. Masya Allah. Saat ini baru aja lulus kuliah. Kuliah. Untuk sekarang tinggalnya di Jakarta. Di Jakarta, Iya. Alhamdulillah. Itu aja. Iya. Itu aja boleh. Itu aja. Oke, teman-teman. Jadi Fabiola tadi udah memperkenalkan dirinya dan juga yang tadi Kofidos bilang ya, Ola 4 tahun ya, Iya. udah bersyahadat. Nah, sebelum itu Kofidos pengen nanya, Ola nih berapa saudara nih? La? 4 bersaudara. 4 bersaudara. Ola ke Aku anak kedua. Oh, kedua. Iya. Oh, berarti masih punya adik ya sama apa nih? Manggilnya Koko apa Cici nih yang Cece. pertama? Cece. Cece. Oh, Cece pertama yang di bawah Ola? Ada Ika sama Moses. Cowok. 1 cewek, 1 cowok. Oh, gitu. Dan kalau boleh tahu nih Islam semua kah atau Aku sama adik-adik aku udah Islam. Kalau untuk Cece masih non? masih non Muslim. Tapi lagi di Jakarta semuanya. Di Jakarta semua. Oh, gitu. Masya Allah. Oke. Nah, adiknya masih kecil berarti dong. Tapi Moses dong. Moses kelas 5 sih sekarang. Kelas 5 ya. Iya, kelas Jadi yang terakhir adik terakhir yang Moses Iya. itu. Masya Allah. Nah, jadi gini guys, beliau ini Ola 4 saudara, tapi yang Cecenya masih non ya. Masih non. Oke, baik. Semoga ya didoakan bisa ngikut jejak Iya, insya Allah. Insya Allah, amin. Rabbal alamin. Oke lah. Tadi aku udah nanya kamu berapa saudara. Next, pertanyaan kedua. Nah, Fabiola kan tadi bilang ke Kofidaus di backstage kita ngobrol-ngobrol bersyahadat kan. Seorang mualaf juga pernah bersyahadat. Nah, tahun berapa nih dan udah berapa lama? Itu pas banget lulus SMA ya. Jadi kurang lebih 2017. Jadi udah sekitar 4 tahun yang lalu. 2017, 4 tahun yang lalu. Iya. Masih muda banget berarti. Tadi kalau sekarang 22 tahun berarti 4 tahun yang lalu tuh 18 tahunan ya? Iya. 18 tahun lah ya? Masya Allah. Nggak nyangka sih, maksudnya masih kecil, masih muda dan udah memutuskan untuk bersyahadat ya. Kalau boleh tahu dari sebelumnya dari beragama apa lah? Kristen aku. Kristen ya. Iya. Oke. Nah, untuk Fabiola akhirnya bisa untuk memutuskan menjadi seorang mualaf dengan yang masih muda nih waktu itu 4 tahun yang lalu kalau kita flashback ya. Iya. 18 tahun masih muda. Terus kok why gitu memutuskan untuk menjadi seorang mualaf? Gimana tuh Ceritanya ya? Ceritanya. Long story nih guys kayaknya. Bakal panjang banget sih. Oke, berepisode kita. Oke, ini episode 1, ditunggu episode keduanya. Dicatat guys pokoknya. Oke, lanjut. Jadi kalau ceritanya tuh sebenarnya memang kan keluarga aku dari papi sendiri Kristen ya. Jadi mami memang Muslim. Nah, sebenarnya waktu kecil itu bisa dibilang aku dan saudara-saudaraku itu maunya Islam. Jadi kita sempat mau ikutnya itu ke mama. Kita udah sempat belajar ngaji juga. Cuman di situ papa kurang setuju. Ya, jadi papa itu maunya kita semua ikut sama papa. Jadi papa ajak ke gereja gitu. Jadi di situ kita semua ikut ke gereja. Ya, singkat cerita kita udah gede mungkin ya. Nah, di sini juga posisinya mama papa udah pisah. Aku tinggal ikut bareng mama. Terus di situ suatu hari ya. Suatu hari guys, gini guys. Iya, awal mula. Ceritanya ya. Jadi awalnya itu aku lagi mau ada kegiatan keagamaan di sekolahku saat itu. Masih SMA. Masih SMA nih, berarti sorry. Iya. Masih non berarti ya? Masih non. Iya, pas Muslim. banget kelas 3 lah. Udah mau lulus. Oke. Nah, karena aku ikut mama saat itu, jadi aku tuh minta biaya kegiatannya ke mama. Oke. Iya, cuman aku tuh bener-bener mintanya memang mendadak sih. Pas Mendadak pagi di hari H-nya. Pas pagi? Iya, paginya aku mau berangkat. Sebenarnya dari kemarin-kemarin aku udah bilang, aku mau ada acara keagamaan nih, tapi aku untuk minta uangnya memang di pagi itu. Dan di pagi itu mama aku nangis. Waduh. Iya, itu aku agak sedih juga kalau masih ingat. Jadi
Mama itu nanya kayak gini, selama ini yang urusin kalian mami. Dia bilang. Oh, Aku jadi nangis. gak Iya. apa-apa. Tolong ada tisu mungkin, tisu guys. Kanebo kering juga. Oh, kanebo. Ya, Nah maaf ini ya. gak apa-apa. Nah, oke. Jadi di situ mami bilang selama ini yang urus kalian itu mami. Tapi kenapa ya kalian gak ada ikut mami, dia bilang kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Terus ketika itu ya Fabiola mikir lah ya, kamu Iya. mikir. Sedih banget sih karena apalagi di situ posisi aku mau berangkatnya kegiatan agama. Itu dia sih. Jadi sedih banget. Sedih banget ya. Nah setelah itu pas Mami Ola bilang kayak gitu, udah tuh maksudnya kegiatan pergi lah. Iya, tetap akhirnya mama ngizinin sih. Cuman ya tetap overthinking lah. Overthinker ya. Iya. Terus saat itu memang aku tuh karena sempat sedih-sedihan ya di rumah. Oh, di rumah, Iya. iya. Terus akhirnya aku nyampe ke sekolah itu terlambat. Terlambat tuh. Iya, dan posisinya itu teman-teman yang lain udah pada berangkat. Jadi bis udah duluan jalan kayak gitu. Oke. Nah, terus akhirnya aku ikut ke mobil guru aku. Oh, Dia yang- nungguin karena dia kan chat dulu, ini kamu jadinya ikut apa enggak? Terus aku bilang, aku ikut tapi aku masih di jalan, aku bilang kayak gitu. Ya, aku agak terlambat. Akhirnya aku ikut mobil guru aku, di situ posisinya aku bertiga, Hah? sama sahabat aku ada cewek, dia nungguin juga. Oh gitu, Iya. sahabat kamu tuh ya? Iya, sahabat aku. Terus di mobil itu ditanyalah sama guru aku, kenapa terlambat? Akhirnya aku cerita masalah di rumah. Terus di sini aku minta pendapat juga langsung ke guru agamaku dan ke teman aku juga. Di mobil tuh lagi ngobrol? Iya, di Oke. mobil. Terus di sini aku cerita dan tanggapan dari guru agama dan teman aku, tentunya mereka meminta kayak ya usahakan untuk tetap di jalannya yang sekarang. Oke. Iya. Terus ya udah di situ aku sih belum terlalu kayak berpikiran ya udah deh pengen muslim gitu, enggak langsung kayak gitu. Bahkan aku karena di situ aku tuh lagi rajin banget ibadah. Tiap minggu ke gereja, bahkan aku tuh kayak pengen ikut perkumpulan-perkumpulan agama gitu karena aku di situ posisinya lagi pengen mendalami agamaku. Bener lagi giroh banget, semangat banget ya? Lagi semangat banget. Karena aku pikir aku udah gede kan. Oke. Jadi kayak pengen lebih mendalami aja. Terus pas nyampe sana juga aku ketemu yang lain juga teman-teman aku pada nanyain kok telat. Aku cerita juga ke yang lain dan tentunya respon mereka pun sama kayak ya jangan sampai lah kayak gitu mereka bilang. Terus singkat cerita ya, akhirnya setelah acara itu aku tiap gereja tuh aku berdoa. Aku berdoa kayak ya Tuhan aku harus gimana ya, karena di situ pun aku sadar setelah aku pikir-pikir memang balik lagi dulu itu aku waktu kecil maunya kan Islam. Maunya Islam sih. Iya, jadi betul. secara nggak langsung memang aku masuk ke Kristen itu karena permintaan papaku. Papa. Iya, jadi bukan karena aku mau dari kecil, tapi di situ masih beberapa bulan ya aku ke gereja, pokoknya tiap gereja aku berdoa. Ya Tuhan, aku harus kayak gimana menanggapi mama aku gitu. Berapa ya. bulan tuh sekitaran? Nggak inget sih, pokoknya beberapa bulan ya, kayak sekitar 2 atau 3 bulan mungkin nyampe. Oke. Ya aku berdoa, terus tiba-tiba kayak aku yakin sendiri gitu loh, tiba-tiba bener-bener tiba-tiba banget kayak aku ngerasa aku yakin aku mau muslim aja ya, kayak gitu. Karena mungkin memang itu pilihan aku waktu kecil dan mungkin memang udah Allah yang tarik gitu ya. Jadi Allah bikin aku seyakin itu untuk segera bersyahadat, dan saat itu aku langsung bilang ke Mami, Mami aku mau mualaf, aku bilang kayak gitu. Terus di situ Mami juga terharu tentunya sih. Masya Allah. Iya, di situ terharu. Terus dia bilang, kamu beneran apa enggak? Dia tentunya nggak percaya karena kaget pasti ya, tiba-tiba banget sih itu. Tiba-tiba banget ya. Terus kata Mami setelah kamu bilang, Mah mau mualaf gitu, mau bersyahadat. Terus Mami arahinnya kemana tuh?
awalnya sih dia malah kayak ketawa dulu ya, mungkin dia bercanda kali ini, lagi Iya. halu kali segala Awalnya macam. bercanda, terus akhirnya karena aku bilang aku serius, dia juga ya udah dia bersyukur alhamdulillah. Terus dia tanya, tadi itu dia minta syahadatnya di masjid dekat rumah aja, dia bilang. Cuman aku bilang aku nggak mau, aku maunya di Masjid Istiqlal. Aku bilang kayak gitu. Jadi akhirnya kita beberapa hari kemudian kita ke sana untuk tanya-tanya orang sana, kira-kira kalau memang mau mualaf di situ syarat apa aja yang harus dipersiapkan, kayak gitu. Nah, karena waktu itu aku kalau nggak salah datang pas hari libur ya di sana. Jadi aku tuh minta aku mau di hari Jumat biar harinya bagus gitu ya. Iya, betul. Iya, aku minta hari Jumat. Nah, sambil nunggu hari Jumat itu aku udah mulai belajar sholat. Oke, berarti itu kurang lebih semingguan kali Iya, ya? hampir seminggu. Hampir lah ya. seminggu nunggu hari Jumat tuh ya? Oke. Iya, aku udah belajar sholat di situ. Udah kayak ya nyari-nyari lah ya, buka di Iya. internet segala Udah macam. mulai ngafalin bacaannya kayak gitu. Oh gitu. Iya, hafalin gerakannya kayak gitu sih. Tapi waktu itu sempat pas masa kecil Ola apa ya? Sempat belajar Islam nggak sih dulu? Maksudnya pas papi. Baru ngaji beberapa hari ya paling. Iya, beberapa hari. Ini kali Iqra mungkin. Iya, masih Iqra. Dan di situ langsung nggak dibolehin. Langsung nggak dibolehin Iya. sama papi. Sama papi. Nah, tapi setelah Ola udah hari Jumat tibalah datang gitu kan, hari Jumat. Finally banyak orang waktu itu yang disaksiin. Enggak sih, nggak terlalu. Nggak terlalu ya. Kayak sekitar Sampai 3 orang lah saksinya. 3 orang. Minimal ya, memang minimal tuh 2, tapi 3 sama mami aku. Nah, setelah itu adik juga dibawa. Adik aku dia mualaf atas kemauan sendiri juga. Yang dibawa kamu di 2 orang ini. Oh enggak, kalau saat aku bersyahadat ya. Enggak, betul. mereka nggak ikut. Oh, nggak ikut. Nggak Berarti duluan kamu dulu situ. Adik kamu. Kalau yang kecil tuh memang dia dari kecil ini dia udah maunya Islam aja. Kalau yang udah lebih besar yang di bawah aku, itu dia sama mualaf juga. Tapi duluan kamu kan. Duluan aku, kalau adik aku baru banget beberapa bulan yang lalu. Baru banget. Baru banget. Akhir tahun berarti. Iya, akhir tahun. Masih sekolah sih. Udah lulus. Aku beda 2 tahun sih sama dia. 2 tahun berarti Dia 2000. lulus SMA. Oh, 2001 berarti ya. 2001 kelahirannya. Berarti baru ya. Baru banget. Aku juga agak kaget. Oh, tiba-tiba. Iya, tiba-tiba banget. Jadi ya alhamdulillah sih ya, cuman kayak kaget banget sih setiba-tiba itu dia. Dia sama juga di Istiqlal. Ditemenin, Sama. ditemenin sama kamu. Enggak, karena waktu itu aku kerja. Jadi aku nggak bisa nemenin. Oh, I see. Oh, gitu guys. Masya Allah. Jadi Coffee House tadi pas Ola cerita tuh benar-benar kayak fokus banget gitu loh. Kayak nyeritain diem banyak kan gitu, kayak seru banget gitu loh. Apalagi ya kayak Coffee House tuh apa ya, kayak ngelihat Ola tuh ya Allah, kayak kamu masih muda. Kayak umur 22 tahun, itu juga pas masuk 4 tahun yang lalu lebih muda lagi kan. Sekarang aja ya masih muda, terus masuk Islamnya lebih muda lagi gitu. Dan apa ya, kayak Coffee House tuh terpukau sih, kayak Masya Allah nih ada kaum maksudnya masih muda, milenial, tapi dia udah bersyahadat juga gitu, Masya Allah. Nah oke, Ola, tadi kita juga udah ceritain kamu mualaf gimana, kamu ya saudara-saudara kamu gitu loh. Dan juga next pertanyaan ketiga, nih, setelah kamu jadi seorang muslimah nih, awal-awal loh, pastinya masih kayak belajar apa aja, mohon maaf, kayak ya mungkin muslimah harus ada yang auratnya ditutupin, harus pakai kerudung segala macem, dari pakaian DLL lah gitu kan. Nah, gimana nih awal-awal belajar tentang Islam, kayak aduh misalkan puasa 30 hari, apakah kayak awal-awal berat banget ya, sehari aja udah kayak gini, sebulan loh gitu loh. Kayak gitu gak sih, mikirnya gimana lah? Kalau aku tuh karena memang mama muslim ya, jadi aku itu udah diajak
mama sholat lagi, puasa dari dulu. Oke. Jadi dulu tuh justru waktu kecil malah kita yang mau. Karena mama puasa kan, bulan puasa nih, mama puasa sendiri di rumah. Kita bilang, aku juga puasa. Dari yang awalnya kecil cuma mau ikut-ikutan mama, sampai gede kita pun terbiasa tiap bulan puasa itu kita juga ikut puasa. Kayak gitu. Jadi full. Nggak usah sampai maghrib? Kalau kecil sih, waktu zaman kecil masih setengah hari ya. Oh, masih setengah hari. Ya, cuman lama-lama kita full. Jadi udah nggak kaget ya? Iya, udah nggak kaget karena udah biasa. Udah biasa. Nah, setelah kalau mungkin pakai hijab nih, maksudnya dari Ola ketika itu langsung memutuskan untuk setelah bersyahadat pakai hijab, atau mungkin ya ada prosesnya dulu atau kayak gimana lah? Ada prosesnya. Prosesnya. Awal sih gimana tuh? Pasti mohon maaf ya kalau kayak teman-teman aku butuh niat nawaitu yang kuat banget nih pakai hijab, pakai jilbab gitu. Nah, kalau Ola gimana nih? kalau aku tuh sebenarnya memang sudah niat ya, sudah mau gitu. Cuman memang nggak langsung. Pertama karena yang aku pikirkan mental aku sudah siap belum ya. Maksudnya mental adalah karena aku dari Kristen. Teman-teman tahu aku Kristen, tiba-tiba aku pakai hijab, tentunya pasti bakal banyak pro dan kontra. Betul banget. Iya, jadi di pertama yang aku pikirin itu memang itu. Tapi setelah berapa lama aku pikir aku harus siap ya, mau nggak mau ngasih lihat semua orang kalau memang aku sekarang sudah Islam. Akhirnya aku memutuskan aku mau berhijab, cuman memang kan namanya cewek, Iya betul. butuh bajunya itu banyak. Betul. Ya, jadi waktu itu aku merencanakan memang di akhir tahun kalau nggak salah 2020. Oke. Iya, aku mau pakai kerudung. Cuman ada kejadian kurang mengenakan saat itu. Oke. Iya. Jadi aku pikir kayaknya memang sudah saatnya aku nutup aurat dari sekarang kayak gitu. Kalau boleh tahu apa tuh? Boleh ditanya kejadian gak enaknya? Sempet rame juga kemarin deh. Oh, Sempet rame juga kemarin kan aku sempat iseng upload di TikTok. Nah, gimana Terus tuh guys? rame banget. Akhirnya sekarang udah aku archive sih. Oh iya? Iya, aku simpen, aku private ya. Oh, pantesan video. kemarin nggak ada. Iya, karena rame banget, aku juga takut. Karena di situ kan aku kasih foto dulu aku sebelum berhijab dan setelah. Jadi akhirnya aku putusin, masa banyak yang lihat dulu aku belum berhijab gitu, jadi aku archive. Jadi untuk ceritanya sendiri dulu itu aku hampir ngomongnya hampir diperkosa memang. Astagfirullahaladzim. Tapi memang kejadiannya bukan yang kejadian dari orang nggak kenal yang tiba-tiba nyerang aku, enggak. Oke. Justru ini malah dari temen aku sendiri. Temen deket nih. Kalau dibilang deket banget sih enggak ya. Cuman kita memang satu SMA saat itu. Oke. Sempet satu kelas juga. Oke. Dan kejadiannya itu setelah aku udah lulus SMA. Dan aku juga kaget banget sih pas tahu ya. Jadi posisinya itu tiba-tiba dia chat aku. Dia nanya, gue lagi... Tapi ini nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih ya? Oke. Jadi dia tuh ngechat, gue lagi ada... apa ya dia bilang, penelitian gitu ya, sejenis penelitian. Dia mau nanya ke orang-orang yang suka minum, dia bilang. Minum alkohol gitu ya. Terus dia nanya, lu sendiri suka minum gak sih? Dia nanya kayak gitu. Terus di situ aku jawab, kalau suka minum mah enggak gitu ya. Tapi kalau sekedar nyobain pernah. Memang aku pernah minum, nyobain soju. Pertama kali banget nyoba itu justru aku minum sama mami aku. Iya. Ya karena penasaran nonton drakor. Korban drakor, jadi kayak penasaran pengen nyobain. Jadi pernah doang sih. Terus aku jawablah ke dia pernah. Terus dia bilang, oh kayak gitu. Kalau emang lu suka minum, tadinya gue mau ngasih minuman, dia bilang kayak gitu. Iya, dia memang kerjanya di tempat seperti itu. Ya, dia bilang tadinya gue mau ngasih lu minuman. Terus habis itu dia bawahnya ngomong kayak gini, emang lu percaya gue beneran mau ngadain penelitian kayak gitu? Aku bingung dong, karena aku pikir ya fine-fine aja. Karena namanya penelitian pasti ada banyak topik. Kalau dia ambil topik itu menurut dia oke, kenapa enggak? Jadi di situ aku juga agak bingung. Terus aku belum balas lagi, nggak lama kemudian aku dikabarin sama temen aku. Kalau ternyata dia ini ngechat aku ada maksud.
Jadi memang dia berencana untuk ngajak aku minum, pengen bikin aku mabok gitu ya. Nah setelah aku nggak sadar dia pengen itu iya gitu. Astagfirullah. Iya itu aku juga kaget, dan karena aku memang nggak terlalu dekat, jadi aku juga kaget apa mungkin memang dia tipe orang yang pemangsa atau gimana kah, karena kita nggak terlalu deket dia bisa berniat seburuk itu ke aku gitu loh. Jadi kayak di situ aku kaget banget. Dan padahal di situ sebenarnya kalau ngomongin pakaian ya, di situ tuh karena aku udah persiapan mau berhijab, itu kejadian pertengahan tahun, itu tuh aku udah mulai pakai baju hoodie oversize, kebanyakan keseringan karena buat main sehari-hari kan, jadi aku biasa pakai sweater yang oversize, jadi agak bingung juga kenapa dia bisa berpikiran sejahat itu sih, kayak gitu kejadiannya. Ya akhirnya aku pikir yaudah emang udah harus buru-buru deh, kayak gitu. Akhirnya aku langsung dan pas banget di tahun itu, pas aku ulang tahun itu di hari Lebaran. Oh Lebaran? Iya. Idul Fitri hari pertama? Iya, Idul Fitri hari pertama. Akhirnya memang bagus juga. Ya waktunya akhirnya aku berhijab mulai hari itu. Sampai sekarang? Sampai sekarang, alhamdulillah. Berarti tahun lalu nih, 2000... Iya, 2020 ya. 2020? Bukan 2021? 2020. Oh dari 2020 ya. Berarti Masya Allah, alhamdulillah udah berjalan kurang lebih ya hampir 2 tahun ya. Iya, hampir 2 tahun. Masya Allah. Jadi setelah kejadian itu, jadi Ola memutuskan untuk cepat-cepat ya berpakailah hijab dan segala macam ya. Walaupun memang mungkin bukan itu ya penyebab utama, tapi aku pikir nggak ada salahnya kita mencegah gitu. Betul banget sih, biar makin mantep juga sih. Sebenarnya niatnya nawaitunya udah dari kemarin kan, cuman pas ada setelah kejadian ini jadi makin fix. Ya, makin fix juga. Masya Allah. Jadi ya alhamdulillah dengan kejadian Ola yang tadi bilang, alhamdulillah Olanya masih dilindungin ya. Iya alhamdulillah banget sih. Kalau aku nggak tahu gimana ya. Iya kan, ya Allah, makanya tuh niat, ya balik lagi, niat jahat pasti ada aja ya pertolongan ya, perlindungan dari Allah gitu. Masya Allah. Emang Allah nggak pernah tidur sih. Betul. Astagfirullah. Jadi covernya tadi ngeliatnya, aduh ini kamu ceritain kemarin, makanya tadi kamu ceritain nggak apa-apa kan atau gimana kan gitu. Sekalian, karena kemarin di TikTok juga banyak yang penasaran. Oh gitu? Oh iya, banyak banget yang penasaran. Oh banyak banget penasaran. Cuman kan akhirnya videonya aku simpen. Kalau boleh tahu viewersnya sampai berapa tuh? Udah sampai 1,5 juta kemarin. 1,5 juta? Belum nyampe 24 jam. Iya, belum nyampe 24 jam udah segitu. Makanya aku kayak, iya rame banget. Akhirnya langsung aku simpen lagi. Anak TikToker guys, semoga Masya Allah nih. Boleh nanti kalau yang mau nanya TikToknya ntar ending Coffee House bilang di sini. Oke lah, Masya Allah. Jadi kamu tadi udah sharing ke aku, kamu mualaf gimana, cerita tadi proses kamu pakai hijab, dan ada juga cerita yang tadi bikin Coffee House speechless sih tadi, sampai rada bengong sih sebenarnya. Maksudnya tadi Coffee House nggak mau kepo tuh tadi, nggak mau kepo, tapi penasaran sih. Iya, pasti penasaran. Namanya MC gitu, pasti penasaran kan, diterus-terus kan, digali-gali terus. Makanya ya balik lagi semuanya itu ya ada hikmahnya. Hikmahnya sekarang Ola di sini dengan alhamdulillah berhijab segala macam, ya itulah hikmahnya. Iya, Masya Allah. Nah nih next lah, ada Coffee House pertanyaan selanjutnya. Tadi kita udah bahas perasaan Fabiola menjadi muslimah ya. Terus next nih, sebelum Fabiola Islam, Papi tau gak sih? Maksudnya kayak sebelum bersyahadat, kayak keputusan aku ya? Enggak sih, aku enggak diskusi ke dia. Enggak. Tapi setelah itu tahu? Setelah itu tahu dong tentunya, karena waktu itu kan lagi Imlek kan. Oh, lagi Imlek nih? Lagi Imlek, ya. Bentar lagi Imlek nih guys. Iya. Hungpau nalai. Oke. Ya, jadi lagi ngumpul di rumah saudaraku. Saudaraku nanya, karena memang udah lama nggak ketemu waktu itu sama saudara yang ini ya, yang kita datangin rumahnya. Dia nanya, kalian sekarang agamanya gimana?
masih pada ikut papi atau udah ada yang ikut mami. Ya di situ aku terbuka, aku bilang memang aku sudah mualaf. Keputusan aku keyakinan aku itu sudah untuk menjadi muslim, aku bilang kayak gitu. Dan kalau dari mereka sendiri, alhamdulillah responnya positif ya. Jadi maksudnya nggak ada yang jadi membenci aku, menjauhi aku, itu nggak ada, alhamdulillah. Mungkin karena memang di keluarga papa ini itu benar-benar bebas. Jadi ada juga agamanya tuh agak campur ya. Jadi nggak cuma Kristen aja. Kayak gitu. Jadi mereka welcome aja sih. Welcome kayak gitu aja keluarga besar. Nah, tapi kalau dari ayahnya, papinya Ola? Kalau dari papi aku Pribadinya? yakin pasti dia kecewa sih. Kecewa ya? Iya pasti ya, karena memang keinginan dia di awal kan bukan aku menjadi mualaf. Cuman ya pas pulang dari situ sih dia sempat marah ke aku, dia sempat ajak bicara. Imlek gitu tuh? Iya, setelah itu Imlek kan gitu, pulang ke rumah papi dulu, dia sempat kayak ngajak personal ngobrol lah, iya, ngajak ngobrol. Terus ya udah sih, di situ aku pikir juga kayak aku udah yakin, tapi akhirnya dia juga kayak ya udah membiarkan sih. Kayak gitu. Oke, berarti seenggaknya papi udah tahu kayak ya udahlah gitu, ini pilihan anaknya, dan juga ya nggak marah kayak berontak gitu nggak sih? Enggak juga sih, cuma kayak ngajak ngomong. Ya dia sempat sama nangis juga, sama kayak mami dulu. Dia sempat nangis juga, tapi aku pikir memang udah keyakinan aku gitu, udah pilihan aku. Terus ada satu hal yang sebenarnya ini aku kaget juga, belum lama ini aku tahu. Jadi mama itu sempat cerita, katanya karena memang hubungan aku sama papi itu kurang baik. Jadi kita kurang dekat dengan papi. Terus ternyata kata mamaku tuh dia sempat nanya dulu ke papa. Kenapa sih kamu nggak ibaratnya pindah sayang aja? mah pasti ya, sayang mah pasti, tapi kayak kenapa sih kamu nggak seperhatian itu sama anak-anak kamu? Gitu. Sorry, maksudnya seperhatian itu Kenapa nggak yang bener-bener sayang banget gitu? Karena mami? Iya, mami nanya gitu ke papi. Oke. Terus jawaban papi adalah, kata dia tuh kayak gini, ya buat apa, dia bilang kayak gitu, nanti juga mereka gedenya ikut kamu, dia bilang kayak gitu. Dan aku pikir ya udah, itu menjadi doa dia sendiri. Sekarang anak-anaknya mualaf kayak gitu. Masya Allah. Itu aku juga pas tahu kaget banget sih, kayak hah kok bisa gitu dia berpikiran kayak gitu. Pasti papi tuh mikirnya pada endingnya pasti ikut ke mami. Pada akhirnya. Tapi belum, sekali lagi Cici ya. Iya, Cici yang belum ya. Dan itu masih, tapi kalian masih, maksudnya kalian semua ikut ke mami? Ikut ke mami semua. Masih satu rumah tadi? Masih serumah. Tapi nggak apa-apa nih ditonton sama Cici ntar? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Maksudnya cerita-cerita yang tadi kan kita udah banyak banget cerita kan dari keluarganya Ola segala macam. Nah, next question nih lah. Untuk teman-teman Ola yang tadi Ola bilang mungkin kaget ya, ada yang masih non gitu, terus lihat Ola udah muslim sekarang, udah berhijab, gimana reaksi mereka? Biasa aja atau kayak... Awalnya tentunya kaget ya, tapi sebenarnya karena temen aku lebih banyak yang muslim, jadi lebih banyak yang welcome. Cuman kalau dari yang non sendiri itu ya mungkin dia menghormati keputusan aku juga, jadi dia menerima aja sih, maksudnya nggak yang negur atau gimana, itu enggak. Jadi tetap biasa aja, sampai sekarang juga masih main bareng. Masya Allah, oke. Nah, terus kalau Kak Firdaus mau nanya lagi, sebelum kayak Ola berhijab nih, atau sekarang ya, maksudnya kayak udah tahu kalau misalkan nanya musola pasti mau sholat dong. Nah, sebelum Ola berhijab kayak ada orang yang nanya, lu yakin mau sholat gitu, lu yakin mau ibadah sholat, ada gak sih di luar sana yang, mohon maaf nih, ada yang orang ya sepintas gitu, lu mau sholat yakin gitu, atau nanya emang lu beneran Islam, ada gitu? Ada sih. Ada ya. Jadi kalau dulu aku SMA itu malah teman-teman aku ngira aku Islam. Giliran pas kuliah aku udah muslim, teman-teman aku malah kayak ngomong, padahal dulu gue kira lu non Islam loh.
Non-Islam. ternyata lu sholat, dia bilang kayak gitu. Iya kayak gitu sih awalnya. Kayak gitu ya. Jadi bingung sebenarnya muka aku nih lebih cocok Islam apa enggak. Awalnya sih kalau misalkan awalnya lihat kamu sebelum berhijab sih mungkin iya nggak tahu ya, mungkin kalau orang-orang lihat iya kali ya. Iya. Tapi kalau yang udah berhijab ya pastilah orang pasti Iya. ada 100% Islam. Oh, ada juga ya cerita kayak gitu lah ya. Iya. Masya Allah, alhamdulillah teman-teman semuanya yang lagi nonton videonya Kofidaus, kita juga udah melewati ya cerita-cerita dari Fabiola yang Masya Allah buat Kofidaus tuh terpukau banget sih dengan menemukan seorang anak muda ya yang Masya Allah yang buat Kofidaus tuh masih muda tapi dia udah bersyahadat, dan juga dengan cerita-ceritanya Allah bikin motivasi. Iya sih, biar yang lagi nonton nih termotivatif juga nih lah. Dan thank you lo udah sharing gitu. Tapi nggak apa-apa sih kalau ada yang mau di-cut, nggak ada ya, nggak usah ya. Aman ya. Aman. Tapi itu di luar ekspektasi aku sih. Kayak kamu tadi cerita tentang hal yang tadi itu kan nggak ada kita bahas ya. Iya. Baru di sini nggak sih? Iya. Iya kan? Baru di sini. Kemarin aku belum cerita kan. Iya, belum cerita. Oh, ya udah deh kalau mau cerita silakan gitu. Tapi kalau last question nih, lah. Kalau ngumpul sama keluarga besar selain Imlek, terus misalkan ada kayak Natal, tapi masih silaturahim tapi. Kalau Natal enggak sih. Enggak, atau mungkin kirim makanan aja. Atau kirim makanan aja. Sebenarnya karena COVID ya, jadi kemarin Imlekan aku yang kemarin juga itu sepi. Iya, jadi lagi jarang ada kumpul keluarga kayak gitu. Jadi kalau untuk kirim-kirim kue juga biasanya aku memang nggak ngirim sih. Nggak ngirim ya? Mungkin papi yang ngirim atau gimana ya? Kalau aku enggak sih. Mungkin kalau misalnya Lebaran ada yang ngirimin ketupat gitu ke. Kalau dulu Popo rajin kirimin kue, tapi sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Iya, udah nggak ada. Oh, Masya Allah. Makasih nih, Ola udah sharing-sharing di YouTube-nya Kofidaus. Semoga minta doanya juga biar channelnya Kofidaus juga makin berkembang dan makin bertambah subscribernya. Amin, Rabbal Alamin. Dan juga berfaedah buat teman-teman semuanya.